Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 2151. Wajah Harvey York kembali normal, dan dia berkata dengan lembut. Yvonne, kamu tidak perlu terlalu formal denganku. Yvonne Xavier kemudian berkata setelah merenung sejenak. Kakekku memiliki seorang teman dekat yang telah membawa cucunya untuk berobat akhir-akhir ini, tetapi tidak berpengaruh. Beberapa tabib China yang berpengetahuan mengatakan bahwa cucunya tidak sakit tetapi menderita kejahatan. Pria tua itu tidak begitu percaya, tetapi kakekku mendengar tentang Tuan Benjamin Ling dan istrinya. Jadi, dia berharap kamu bisa pergi dan melihatnya. Jadi, aku ingin merepotkanmu untuk meluangkan waktu untuk pergi dan melihat-lihat. Bahkan jika kamu tidak dapat membantu, tidak ada ruginya untuk mengenal satu sama lain. Ekspresi Harvey sedikit berubah. Dia tahu betul bahwa seseorang yang bisa berteman dengan Jaden Smith tentu bukan hanya karakter yang sederhana. Mengenai bagaimana Jaden tahu tentang Benjamin, kemungkinan besar Yvonne yang memberitahunya tentang hal itu. Sederhananya, Yvonne memperkenalkan tokoh besar kepadanya demi memperlancar urusannya di Mordu. Yvonne pasti memperlakukannya dengan baik. Harvey tidak tahu harus merasakan apa untuk sesaat. Dia hanya membalas dengan lembut setelah sekian lama. Karena itu masalahnya, aku akan meluangkan waktu untuk melihatnya besok. Ngomong-ngomong, apa asal-usul orang tua ini? Yvonne tidak bermaksud menyembunyikannya. Dia kemudian berkata dengan tegas. Dia berasal dari Dragon Cell. Aku tidak tahu secara spesifik, tapi dia seharusnya memiliki bobot di Dragon Cell. Kakekku akan berkonsultasi dengannya jika dia menemukan sesuatu yang tidak bisa diselesaikan. Tentu saja, kakekku juga akan berinisiatif untuk membantunya jika dia mengalami kesulitan keuangan. Kedua belah pihak dapat dianggap sebagai hubungan berdasarkan saling menguntungkan dan saling membantu. Harvey bertanya dengan penuh minat. Dari Dragon Cell. Bukankah orang-orang ini selalu dingin dan tidak pernah berteman dengan orang luar? CEO York, agak rumit. Orang-orang yang berteman dengan orang-orang dari Dragon Cell semuanya patriotik. Mampu berteman dengan mereka sudah menunjukkan bahwa pengadilan telah mengenalimu sampai batas tertentu. Yvonne menjelaskan lebih rinci. Mungkin dengan identitasmu, kamu tidak terlalu peduli dengan hal ini. Tapi mengenal orang-orang dari Dragon Cell adalah situasi yang saling menguntungkan. Harvey sedikit mengangguk dan tidak berterima kasih padanya. Tidak perlu mengatakan ini karena hubungannya dengan Yvonne. Usai menutup telepon, Harvey tidak mendatangi Tyson Woods dan lainnya. Sebaliknya, dia menemukan hotel untuk beristirahat sebentar, dan berpikir untuk menemukan hari untuk membeli lebih banyak rumah pada waktu yang bersamaan. Ini untuk menghindari tidak adanya renda untuk tinggal setiap kali seseorang menginap di vilanya. Harvey menerima telepon dari Yvonne segera setelah dia bangun pagi-pagi keesokan harinya. Yvonne mengendarai Lamborghini biru kali ini, terlihat lebih stylish dan tampan. Dia membawa Harvey untuk makan pangsit gaozu di pagi hari dan kemudian mengajaknya jalan-jalan di sepanjang jalan pesisir. Akhirnya mobil melaju ke sebuah panti jompo yang terletak di pinggiran kota Mordu. Tempat ini terletak di kaki Gunung Purdu. Udaranya sangat bagus, dan areanya sangat luas. Satu-satunya sisi buruknya adalah harganya terlalu mahal. Orang-orang yang bisa tinggal di sini kaya atau bangsawan. Orang biasa bahkan belum pernah mendengar tempat ini, apalagi sampai ke sana. Orang bisa melihat bahwa keamanan di sini sangat ketat hanya dengan melihat pintu masuknya. Sekilas, Harvey bisa langsung tahu bahwa satpam itu semuanya adalah pensiunan tentara. Meskipun itu tidak berarti bahwa setiap orang berada pada level King of Arms, Harvey dapat merasakan bahwa ada orang yang kuat yang menarik tali dari kegelapan. Untuk saat ini, Harvey tidak dapat membedakan identitas spesifik dari orang yang berkuasa ini. Namun, kehadiran orang seperti itu sudah cukup untuk menunjukkan keunikan tempat ini. Bab 2152.
Sebenarnya, bahkan Yvonne Xavier tidak bisa masuk dan keluar dari tempat ini sesuka hati. Dia membuat beberapa panggilan telepon setelah sampai di sini. Setelah 5 menit, seorang penjaga datang untuk memastikan identitasnya. Baru setelah itu, dia dengan hormat membiarkan mereka berdua masuk melalui pintu. Setelah memasuki panti jompo, tempat itu juga dijaga ketat dari dalam. Ada villa kecil dan menengah di mana-mana di panti jompo. Rupanya, setiap pasien akan ditempatkan di villa independen untuk ditinggali guna memastikan keselamatan mereka. Setelah tiba di sebuah villa besar, Yvonne membawa Harvey York ke ruang utama villa dan melihat ranjang rumah sakit di ruangan yang indah dan sederhana itu. Beberapa pria dan wanita sedang berdiri di tepi ranjang rumah sakit saat ini, mendiskusikan sesuatu sambil mengelilingi seorang gadis kecil bermata besar. Gadis itu tampaknya berusia paling banyak 3 atau 5 tahun. Dia sangat imut dan cantik. Namun, anehnya wajahnya agak pucat. Ada satu yang menarik perhatian Harvey di antara pria dan wanita di sekitarnya. Dia adalah seorang pria tua dengan rambut beruban tetapi memiliki tubuh kekar yang besar. Tingginya hampir 1,8 meter, dan dia memancarkan aura yang menakutkan seolah-olah dia bisa menghancurkan segalanya hanya dengan satu langkah. Harvey sedikit menyipitkan mata. Dia bisa merasakan bahwa pria ini pasti memiliki kekuatan tempur dewa perang. Begitu dia pecah, bahkan Ethan Hun mungkin tidak bisa menyaingi dia, apalagi Tyson Woods. Orang ini kemungkinan besar adalah orang yang Yvonne sebutkan, orang dari Dragon Cell. Memiliki keterampilan seperti itu dan berteman dengan Jaden Smith berarti bahwa orang ini bukan hanya karakter sederhana di Dragon Cell, dan kemungkinan besar dia adalah anggota tingkat tinggi. Setelah Yvonne membungkuk hormat pada pihak lain, dia kemudian mendekati Harvey dan berkata dengan suara rendah. Peyton Horan, juga dikenal sebagai Senior Horan. Pasien itu adalah cucunya, Talia Horan. Harvey sedikit mengernyit dan berbisik. Dari keluarga Horan di Sandong, salah satu dari 10 keluarga teratas. Yvonne sedikit mengangguk, yang membuat Harvey terlihat sedikit serius. Peyton tidak hanya anggota tingkat tinggi dari Dragon Cell, tetapi dia juga anggota keluarga Horan dari Sandong. Ini tentu saja cukup untuk menghilangkan banyak keraguan. Kalau begitu yang ini. Harvey menatap seorang pria dengan jas putih dan kacamata berbingkai emas. Ini adalah dokter jaga yang disewa oleh keluarga Horan, Griffin Yang. Harvey memandang dokter yang tampak lembut ini dan mengerutkan kening. Dia bertanya. Seorang Islander. Yvonne sedikit mengangguk dan berkata dengan suara rendah. Orang asing palsu. Sementara itu, Peyton juga memperhatikan bahwa Yvonne telah masuk. Dia kemudian berbalik dan menyapa sambil tersenyum. Yvonne Xavier, kenapa kamu ada di sini? Yvonne segera melangkah maju dan memperkenalkan. Penatua Horan, maaf mengganggu. Saya mengambil kebebasan dengan datang ke sini tanpa pemberitahuan. Jadi, ini yang kamu sebutkan. Harvey. Tatapan Peyton tertuju pada Harvey. Aku telah mendengar banyak tentangmu, Tuan Muda York. Kamu masih muda dan menjanjikan. Bakat yang luar biasa. Peyton mengulurkan tangan kanannya saat dia berbicara. Harvey tetap waspada dan dengan lembut berjabat tangan dengan pihak lain dengan sopan. Dia berkata, senang bertemu denganmu, Penatua Horan. Peyton tersenyum. Aku mendengar bahwa kamu adalah orang yang menangani masalah Benjamin dan istrinya ketika mereka kerasukan setan. Tidak mudah memiliki keterampilan seperti itu di usia muda. Meskipun Peyton merasa Harvey terlihat terlalu muda, dia pasti sudah mengumpulkan informasi tentang Harvey sejak dia mengizinkannya datang. Terlepas dari hal-hal lain, fakta bahwa Harvey dapat menyelesaikan semua masalah yang dihadapi oleh Benjamin dan istrinya sudah pasti menunjukkan kemampuannya. Harvey tersenyum dan berkata, kamu baik sekali, Penatua Horan. Aku tidak memiliki banyak kemampuan. Mengenai masalah Tuan Benjamin dan istrinya, itu semua hanya kebetulan. Bab 2153. Peyton Horan tertawa setelah melihat Harvey York begitu rendah hati.
Saat ini, anak muda akan berharap seluruh dunia tahu tentang mereka meskipun mereka hanya sedikit mampu. Jika ada sedikit pencapaian, mereka hanya akan mempostingnya di grup, ingin memberi tahu semua orang. Jika itu adalah orang lain, karena Benjamin Ling dan istrinya berutang budi padanya, semua orang pasti sudah mengetahuinya sejak lama. Namun, bagi Harvey, bukan itu masalahnya. Sebaliknya, dia bertindak seolah itu hanya kebetulan, membuat Peyton sangat memikirkannya. Sementara itu, Peyton melewatkan formalitas. Dia kemudian tersenyum dan berkata, Yvonne seharusnya sudah memberitahumu tentang cucuku, Talia Horan. Apa kamu yakin tentang ini? Harvey menjawab dengan suara yang dalam. Penatua Horan, jika aku memberitahumu bahwa aku percaya diri sekarang, itu bohong. Aku perlu mengklarifikasi satu hal. Aku bukan dokter. Jika itu semacam penyakit, aku rasa aku dapat merekomendasikan senior Oscar Armstrong untuk datang dan melihat. Peyton tertawa. Hei nak, apakah kamu benar-benar mengenal senior Armstrong? Tapi dia sudah melihatnya. Dia juga mengatakan ini bukan penyakit. Namun, dari sudut pandangnya, sulit baginya untuk menilainya. Harvey sedikit mengangguk ketika mendengar kata-kata itu dan berkata, karena senior Armstrong mengatakan ini bukan penyakit, maka aku mungkin bisa menyelesaikannya. Aku harus melihat-lihat dulu. Harvey melangkah maju sambil berbicara. Pada saat ini, dia sudah bisa melihat bahwa meskipun gadis itu terlihat cantik dan matanya terbuka lebar, sosoknya tampak tanpa jiwa, seperti boneka. Peyton juga menahan senyumnya saat ini dan berkata dengan sungguh-sungguh. Terima kasih atas bantuanmu, Saudara York. Tepat ketika Harvey melangkah maju dan hendak mengulurkan tangannya untuk menahan denyut nadi Talia, dokter bernama Griffin yang itu langsung berhenti di depan Harvey. Dia mengerutkan kening dan berkata, Tuan Horan, ada apa dengan orang ini? Dia direkomendasikan oleh teman lamaku, dan aku ingin dia melihat situasi Talia. Namanya Harvey. Jelas, Peyton menghargai dokter ini, jadi dia memperkenalkan Harvey padanya saat ini. Saudara York, ini Dokter Talia, Griffin Yang, lulusan sekolah kedokteran Kyoto di Island Nation. Kamu bisa bertanya padanya apakah kamu perlu tahu tentang situasi Talia saat ini. Dia sangat berpengetahuan tentang hal itu. Harvey menyapanya sambil tersenyum. Tuan Yang, senang bertemu denganmu. Griffin sedikit mengernyit setelah mendengar bahwa Harvey ada di sini untuk merawat Talia. Dia berkata, Maaf, Tuan York. Aku ingin tahu dari sekolah kedokteran mana kamu lulus. Siapa gurumu? Griffin memancarkan semacam arogansi yang hanya dimiliki Islander. Oxbridge, Cambridge, atau Irving Six Academy. Harvey berkata dengan acuh tak acuh. Aku bukan dokter, dan aku juga tidak tahu keahlian medis apapun. Bukan dokter. Terus kenapa kamu ke sini untuk merawat Talia? Griffin tampak dingin. Apakah ini berarti kamu disebut penipu? Bagaimana Anda bisa membiarkan seorang penipu datang ke sini untuk sesuatu yang serius seperti obat dan merawat pasien? Penatua, kondisi cucu Anda sangat stabil sekarang, dan tidak ada bahaya bagi nyawanya. Ada kemungkinan tertentu dia akan kembali normal setelah penyembuhan. Tapi ini tidak mungkin terjadi. Saya telah mengundang seorang mentor dari Island Nation untuk membantu. Dia menyebutkan bahwa dia pasti akan meluangkan waktu untuk merawat cucu perempuan Anda dalam waktu setengah tahun. Yang harus kita lakukan sekarang adalah menemukan cara untuk menstabilkan kondisi cucu perempuan Anda, bukan mencari penipu untuk datang dan membuat masalah. Dengan segala hormat, jika orang seperti itu mengacau, itu dapat mengganggu stabilitas kondisi cucu Anda. Dalam hal ini, konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Penting untuk dipahami bahwa bahkan dokter nasional negara besar Oscar Armstrong, tidak dapat berbuat apa-apa terhadap penyakit ini, apalagi orang lain. Bab 2154. Griffin yang berkata dengan benar dan sangat menghina Harvey York dan bahkan Oscar Armstrong. Dia bertindak seolah-olah tidak ada seorang pun di negara besar yang dapat mengobati penyakit Talia Horan.
Peyton Horan sedikit mengernyit dan berkata, Dokter Yang, aku memintanya untuk datang ke sini. Jika ada konsekuensi karena tindakannya, aku secara alami akan menanggungnya sendiri, dan aku tidak akan menyalahkanmu. Jadi, jangan khawatir. Aku mengandalkanmu, Saudara York. Kulit Griffin langsung memburuk setelah mendengar kata-kata Peyton. Dia segera berhenti di depan Harvey dan berkata dengan muram. Menanggung konsekuensinya sendiri. Tuan Horan, jika terjadi sesuatu, sayalah yang harus membereskan kekacauan ini. Jika Anda harus membiarkan penipu ini mengambil tindakan, apapun hasilnya. Saya minta maaf untuk mengatakan bahwa saya tidak akan lagi membantu Anda. Rupanya, apa yang dimaksud Griffin sangat jelas. Jika Harvey ikut campur dalam masalah ini, dalam merawat Talia, maka dia akan menjauh dari itu semua. Harvey melirik Griffin dengan penuh minat, dan dia tidak repot-repot berbicara omong kosong. Sebaliknya, dia berjalan maju. Dia sangat percaya pada keterampilan medis senior Oscar Armstrong. Karena dia mengatakan bahwa ini bukan penyakit, maka itu pasti bukan penyakit. Belakangan, Harvey langsung mengulurkan tangannya dan menyentuh nadi Talia. Dia kemudian menarik kembali jarinya setelah beberapa saat. Peyton menghela nafas seolah-olah dia telah menerima takdir setelah melihat tindakan Harvey, mengira Harvey pasti impoten. Griffin juga melihat adegan ini dan mendesah. Dia kemudian mencibir. Mendapatkan denyut nadinya untuk mendiagnosis situasinya. Lalu di mana itu meninggalkan para dokter? Menurutmu untuk apa peralatan medis presisi tinggi dari Island Nation? Beraninya kau, seorang penipu, bertindak sok di depanku. Tidak masuk akal. Kau harus bersyukur bahwa ini adalah negara besar H. Jika kau berada di Island Nation, maka seorang penipu sepertimu akan dijebloskan ke penjara dan dihukum seumur hidup sejak lama. Harvey melirik Griffin dengan acuh tak acuh dan berkata dengan dingin. Lihat, dengar, konsultasi, dan deteksi denyut nadi adalah 4 metode diagnosis pengobatan tradisional Cina. Itu luas, mendalam, dan memiliki sejarah panjang. Keterampilan medis Island Nation diturunkan selama dinasti Tang, dan kemudian kalian baru saja mempelajarinya. Sudah melihat ke asal-usul pengobatan tradisional setelah mempelajari beberapa keterampilan medis. Dokter Yang, kau tidak cukup kompeten. Pantas saja kau tidak bisa melihat bahwa Talia tidak sakit sama sekali. Harvey memandang Peyton dan berkata setelah berbicara. Penatua Horan, jangan khawatir. Aku sudah memahami situasi Talia. Memang benar yang disebutkan oleh senior Armstrong. Talia tidak sakit. Tapi aku bisa membantunya. Apa? Peyton sangat bersemangat hingga dia kehilangan ketenangannya. Dia gemetar saat ini. Kamu tidak bercanda kan, Saudara York? Kamu benar-benar dapat membantu Talia kembali normal. Harvey mengangguk dan berkata, itu bukan masalah besar. Tapi aku perlu tahu sesuatu. Membual. Lanjutkan menyombongkan diri. Griffin diejek oleh Harvey. Wajahnya terlihat sangat mengerikan saat ini, dan dia kemudian mencibir pada Harvey. Perhatikan baik-baik. Talia terlihat seperti ini selama 6 bulan terakhir. Sederhananya, dia menderita demensia. Hanya ada beberapa kasus di dunia di mana penyakit ini bisa disembuhkan. Dan sekarang kau mengatakan bahwa kau bisa mengobatinya. Jika kau bisa, aku akan memenggal kepalaku, dan kau bisa menggunakannya sebagai pispot. Apakah kau, seorang penipu, mempertanyakan diagnosisku di sini? Bisakah kau berhenti menjadi lucu? Harvey berkata dengan acuh tak acuh. Karena aku bilang aku bisa menyelesaikannya, aku pasti akan menyelesaikannya. Aku akan bertanggung jawab atas apapun yang aku katakan. Bab 2155. Bertanggung jawab. Dengan apa? Griffin yang mencibir. Kalian orang-orang dari negara besar H benar-benar mempesona. Bukan saja kalian tidak mengobati penyakitnya dengan benar, kalian bahkan menemukan seorang dukun untuk membantu kalian memecahkan masalah. Jangan bilang bahwa kau akan menyelesaikan masalahnya hanya dengan menggambar beberapa jimat sebentar lagi. Konyol. Harvey York dengan dingin melirik Griffin. Setelah merenung sejenak,
dia kemudian bertanya dengan lembut. Penatua Horan, aku ingin tahu sudah berapa lama Talia Horan berada dalam situasi ini. Peyton Horan sedikit tertegun sejenak dan berkata, seharusnya setengah tahun. Lalu, sebelum dia menjadi seperti ini, pernahkah dia pergi ke tempat yang memiliki getaran buruk, seperti kuburan, desa terpencil, atau rumah tua? Harvey bertanya dengan sungguh-sungguh. Peyton berpikir sejenak dan kemudian berkata dengan lembut. Ya, tepat sebelum dia sakit, aku membawanya ke aula leluhur keluarga Horan. Peyton menjelaskan secara detail. Keluarga Horan dari Sandong telah menghasilkan banyak uang selama ratusan tahun. Namun, selama perang saat itu, kami pernah memindahkan aula leluhur keluarga Horan dari Sandong ke konsesi Mordu Prancis untuk menghindari pengaruh perang. Belakangan, keluarga Horan tidak lagi memindahkan aula leluhur. Kami hanya mengirim 2 pelayan untuk menjaga tempat itu sepanjang tahun. Ketika aku membawa Talia ke Mordu saat itu, kebetulan bertepatan dengan festival ke-9 ganda, jadi aku membawanya untuk memberikan persembahan kepada leluhur. Tapi setelah beberapa hari, Harvey berpikir sejenak dan berkata, aku ingin tahu apakah kamu mengizinkanku mengunjungi aula leluhur. Peyton tertegun sejenak. Dia berkata, Saudara York, mungkinkah Talia dirasuki oleh kejahatan? Dan apakah itu terkait dengan aula leluhur? Griffin mencibir bahkan sebelum Harvey sempat berbicara. Tidak masuk akal, ini konyol. Tuan Horan, Anda tidak benar-benar percaya pada penipu ini bukan? Itu demensia. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa itu terkait dengan aula leluhur? Sungguh lelucon. Persetan. Orang-orang sepertimu tidak pantas berada di tempat suci seperti rumah sakit. Pergi, atau aku akan melapor ke polisi untuk menangkapmu. Griffin bahkan ingin mengulurkan tangannya untuk mendorong Harvey menjauh sambil berbicara, tetapi dia terus menahan diri. Namun, melihat ekspresinya, sepertinya dia tidak sabar untuk mencekik Harvey sampai mati saat ini. Harvey tersenyum dan berkata, dilihat dari sikapmu, Tuan Yang, hubunganmu dengan Talia sangat bagus. Namun, karena kau sangat peduli dengan Talia, mengapa kau menghentikanku untuk membantu? Mungkinkah mentormu di Island Nation harus menjadi orang yang mengobati penyakit Talia? Apakah itu masuk akal? Griffin, apakah kau lupa bahwa nenek moyangmu juga berasal dari negara besar H? Apakah kau melupakan leluhurmu setelah makan nasi dari Island Nation dan mengubah nama keluargamu? Atau, apakah penyakit Talia ada hubungannya denganmu? Mata Peyton sedikit berkilat dan langsung menjadi sangat dingin setelah mendengar kata-kata Harvey yang tidak jelas. Peyton lahir di 10 keluarga teratas dan anggota tingkat tinggi dari Dragon Cell. Mereka yang terlibat biasanya tidak bisa melihat gambarnya. Sekarang setelah Harvey menunjukkannya, Peyton langsung melihat ada yang salah dengan masalah itu. Kau. Griffin secara naluriah mundur beberapa langkah, dan kelopak matanya terus berkedut. York, kau menjebakku. Kau mencoba untuk menghancurkan kami. Sebagai dokter, tentu saja, aku bertanggung jawab atas pasienku. Tentu saja, aku ingin Talia pulih secepat mungkin. Hanya saja aku tidak tahan melihatmu, menipu anggota keluarga pasien dan memberi mereka harapan palsu. Orang-orang sepertimu lebih buruk daripada dukun. Bab 2156. Harvey York memandang Griffin yang dengan dingin dan berkata dengan acuh tak acuh. Dokter harus merawat pasien dengan cinta dan perhatian. Sekarang, situasi Talia Horan hanya akan semakin buruk dari hari ke hari. Benar, meski aku seorang penipu, selama itu tidak menyakiti Talia, bagaimana kalau membiarkanku mencoba? Atau, apakah menurutmu akan buruk bagimu jika aku bisa menyelamatkan Talia? Ekspresi Griffin sedikit berubah. Namun, dia dengan cepat kembali normal. Dia menatap Peyton dan berkata, Penatua Horan, saya selalu menjadi dokter yang merawat Talia. Jadi, saya tahu situasi Talia saat ini lebih baik daripada orang lain. Apa yang harus dia lakukan sekarang adalah istirahat. Saya akan pergi ke Island Nation secara pribadi dan mengundang mentor saya untuk datang menyembuhkannya secepat mungkin.
Jika Anda tiba-tiba membiarkan orang lain merawatnya sekarang, itu hanya akan memperburuk kondisinya. Jika kondisinya memburuk, bahkan saat mentor saya datang, dia mungkin tidak bisa menyelamatkannya. Jadi, saya hanya punya satu nasihat. Jika Penatua Horan bersedia mempercayai saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk menstabilkan kondisi Thalia. Tapi jika orang lain dibiarkan bertindak sembarangan, maka saya harap usaha saya sebelumnya tidak akan sia-sia. Jika sesuatu terjadi di masa depan, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Nada Griffin mengandung peringatan ketika dia mengatakan ini, dan dia sangat bersikeras. Dia seharusnya mendapat banyak keuntungan dari keluarga Horan Sandong hanya dengan merawat Thalia saat itu. Kalau tidak, dia tidak akan pernah berani melakukan hal seperti itu. Harvey menyipitkan mata ke arah Griffin. Tiba-tiba, dia berkata dengan ringan. Kau lulus dari sekolah kedokteran Kyoto di Island Nation. Jadi, kau seharusnya menjadi tabib kerajaan dari keluarga kerajaan di Island Nation benar. Griffin berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan puas. Ya, karena kau tahu identitasku, maka kau seharusnya bisa menebak siapa mentorku. Sage Medis Island Nation, Isoroku Yamamoto. Harvey berkata dengan dingin. Griffin terkejut, dan dia tidak bisa menahan diri untuk membungkuk ke arah Island Nation setelah beberapa saat. Dia kemudian memberi hormat dan berkata, itu benar. Aku di bawah Sage Medis Island Nation, Isoroku Yamamoto. Karena kau tahu asalku, kau harus tahu bahwa selain mentorku, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyelamatkan Thalia. Mata Harvey menjadi dingin. Isoroku Yamamoto bukan hanya sage medis dari Island Nation, tapi dia juga salah satu biang keladi dari garis Bapak Yin dan Yang Kan. Dikatakan bahwa murid-murid Isoroku Yamamoto juga paling baik dalam teknik Yin Yang di Island Nation selain dari keterampilan medis. Wajahmu kemerahan, dan bibirmu pucat. Kau memiliki kelebihan Yin. Kau pasti berurusan dengan orang mati sepanjang tahun. Di Island Nation, hanya Onmyoji yang suka tinggal bersama orang mati kan? Orang sepertimu, tidak bisakah kau melihat bahwa Thalia dikelilingi oleh Yin saat ini? Dan bahwa dia telah kehilangan jiwa surgawi di antara 3 jiwa abadi dan 7 bentuk fana. Kehilangan jiwa surgawi dapat menyebabkan orang mengalami demensia dan menjadi sekam kosong. Namun, selama jiwa surgawi diambil tepat waktu, orang tersebut dapat kembali normal. Sebagai Onmyoji, kau bahkan tidak mengerti akal sehat seperti itu. Bagaimana Isoroku Yamamoto mengajarimu? Ekspresi Griffin berubah drastis. Dia kemudian berkata dengan tajam. Jiwa surgawi apa? Onmyoji apa? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Kau adalah seorang penipu. Berbicara tentang tahayul feodal ini. Apakah menurutmu ada orang yang akan mempercayaimu di era ini? Tahayul feodal. Yvonne Xavier terkekeh. Island Nation menghormati Sintoisme. Mantra, teknik Yin Yang, dan seni spiritualistik adalah kursus wajib untuk keluarga kerajaan Island Nation. Sebagai tabib kekaisaran di Island Nation, bagaimana kau bisa mengatakan bahwa hal-hal ini adalah tahayul feodal? Apakah kau tidak takut unit pesulap dari keluarga kerajaan Island Nation akan datang untuk menghancurkanmu? Bab 2157. Atau, apakah kau takut orang lain akan melihat sifat aslimu? Jadi, kau bertindak sok, tapi nyatanya kau merasa bersalah karenanya. Yvonne Xavier berkata sambil tersenyum. Wajah Peyton Horan langsung berubah dingin. Meskipun dia tidak sering berurusan dengan pasukan luar negeri, sebagai orang dari Dragon Cell, pikirannya lebih ke nasionalisme. Namun, dia masih tahu sesuatu tentang Island Nation. Tindakan Griffin yang pada saat ini seolah-olah dia menyembunyikan sesuatu tetapi pada akhirnya terungkap. Harvey York berkata acuh tak acuh dengan tangan di belakang punggungnya. Aku mendengar bahwa orang yang mempraktikkan teknik Yin dan Yang akan menato pola matahari dan bulan di punggung mereka, mewakili Yin dan Yang. Itu juga merupakan tanda bagi Onmyoji dari Island Nation untuk mengidentifikasi satu sama lain. Jika kau mengatakan kau tidak mengetahui teknik Yin dan Yang, mengapa kau tidak melepas pakaianmu dan menunjukkannya kepadaku?
Bagaimana dengan itu? Ini terlalu berlebihan. Sialan. Kau mempermalukanku. Griffin menunjuk hidung Harvey dan mengutuk. Dia kemudian menatap Peyton dengan marah dan berkata dengan dingin. Penatua Horan, aku menghormati keluarga Horan Sandong, jadi aku melakukan yang terbaik untuk merawat Talia Horan. Namun, tentu sangat memilukan bahwa kamu bahkan tidak berbicara untukku, melihat penipu memfitnahku. Aku juga tidak ingin melayani keluarga seperti itu. Maka kamu harus menemukan orang lain. Griffin membanting pintu dan keluar dengan marah setelah dia menyelesaikan kata-katanya. Hanya saja secercah kebencian dan ketakutan melintas di wajahnya saat dia berjalan keluar pintu. Bang! Tepat ketika Griffin baru saja berjalan beberapa langkah keluar dari bangsal, sosok kekar tiba-tiba muncul di depannya dan menendangnya, yang mengirimnya kembali ke dalam bangsal seketika. Peyton berdiri dengan tangan di belakang punggung seolah-olah yang baru saja menendang bukanlah dia. Dia hanya berkata dengan santai. Aku tidak mengatakan bahwa kau bisa pergi. Apa menurutmu kau bisa kabur tepat di depan hidungku? Sementara itu, 8 pria berjas hitam dan berkacamata hitam masuk dari pintu. Tatapan dingin mereka kemudian menimpa Griffin. Ekspresi Griffin berubah drastis. Penatua Horan, ini semua salah paham. Aku tidak pergi karena aku marah. Sebaliknya, aku akan pergi ke Island Nation untuk mengundang mentorku untuk datang ke sini secepat mungkin. Aku benar-benar tidak tahan melihat penipu ini berbicara omong kosong seperti ini. Biarkan aku pergi. Aku berjanji mentorku akan datang dalam 3 hari. Tidak perlu. Peyton tampak acuh tak acuh. Aku benar-benar tidak percaya padanya, sage medis dari Island Nation. Ayo buka bajunya. Aku ingin tahu apakah dia punya tato. 2 pria berjas melangkah maju dengan acuh tak acuh. Griffin berkata dengan wajah pucat. Kamu menghinaku. Kamu mempermalukanku. Karena Penatua Horan tidak mempercayaiku, aku melepasnya sendiri. Kamu tidak perlu menghinaku seperti ini. Griffin kemudian berdiri dan menatap Harvey. Dia kemudian mulai menanggalkan pakaiannya. Dia mengangguk, membungkuk, dan mendekati Peyton sambil melepasnya. Dia bertindak seolah-olah dia benar-benar seorang dokter biasa dan tidak ada hubungannya dengan garis onmyoji dari Island Nation. Namun, Griffin tiba-tiba mengangkat kedua tangannya saat jas putihnya mendarat. 2 sosok kertas terbang keluar di antara lengan baju. Satu terbang menuju alis Peyton, dan yang lainnya terbang menuju tempat Talia berada. Sementara itu, tubuh Griffin dipenuhi ki dan nafasnya tiba-tiba menjadi sangat dingin. Sosoknya langsung terbanting ke arah jendela. Tegas, cepat, dan kejam. Keterampilan seperti itu tentu saja cukup bagus. Benar saja, ini juga menegaskan bahwa dia memang seorang onmyoji. Bab 2158. Sayangnya, kecepatan Griffin yang cepat, tapi Peyton Horan lebih cepat lagi. Dia kemudian menjentikkan jarinya. Angin langsung meledak, sekaligus merobek 2 sosok kertas di udara. Sebuah pukulan kemudian mendarat pada saat yang sama dia mengambil langkah maju. Puff! Griffin, yang sedang melaju kencang dan mencoba mundur, langsung dihempaskan ke tanah oleh pukulan Peyton. Seteguk darah menyembur keluar saat seluruh tubuhnya jatuh ke lantai. Peyton kemudian menamparnya lagi tanpa memberi Griffin kesempatan untuk berbicara, langsung menyebabkan semua giginya rontok. Di antara gigi putih di tanah, ada satu yang berwarna hitam pekat. Jelas, itu adalah taring yang nyata. Tanpa gigi beracun ini, Griffin tidak akan bisa bunuh diri. Namun, itu tidak cukup. Peyton lalu langsung menendang anggota tubuhnya. Retakan. Segera, semua anggota tubuhnya patah, dan dia tidak bisa bergerak dan meronta. Beberapa dokter dan perawat yang hadir gemetar ketakutan. Meskipun Peyton tampak agak tua, tetap menakutkan di luar imajinasi setiap kali dia mengambil tindakan. Tidak ada yang mengira bahwa Griffin yang sangat kuat akan berakhir seperti ini hanya dalam 2 atau 3 detik. Setelah itu, Peyton melepaskan tendangan dan melihat ke belakang Griffin. Memang ada tato matahari dan bulan. Dia mengeluarkan ponselnya dan mengirim foto keluar. Setelah beberapa saat,
pihak lain menelepon. Peyton kemudian berkata dengan acuh tak acuh. Aku telah menerima berita dari Dragon Palace. Tatomu memang dimiliki oleh Onmyoji dari Island Nation. Untuk lebih spesifiknya, kau seharusnya berasal dari garis Mikado dari Island Nation kan? Tanpa diduga, kau, keturunan dari negara besar H, bersedia menjadi Antek Island Nation setelah kau pergi ke sana selama beberapa tahun dan mempelajari beberapa teknik Yin dan Yang. Datang dan kirim dia ke Dragon Palace. Biarkan orang-orang di Dragon Palace menginterogasinya dan lihat apa yang ingin dilakukan orang ini. Segera, dua bawahan membawa pergi Griffin. Griffin tampak putus asa. Pada saat ini, dia bahkan tidak bisa bunuh diri. Hatinya dipenuhi dengan ketakutan dan keputusasaan sambil memikirkan Dragon Palace dari negara besar H. Dragon Palace, Dragon Cell, Longman, dan Dragon Guard semuanya berbeda. Tujuan keberadaan Dragon Palace adalah untuk mewakili negara besar H dalam ekspedisi ke luar negeri dan menghadapi semua kekuatan. Harus dikatakan bahwa Dragon Palace tidak diragukan lagi adalah yang terkuat di antara fondasi negara H. Selain itu, penanggung jawab Dragon Palace selalu memiliki status yang sangat tinggi dan sangat setia kepada negara H. Jatuh ke tangan Dragon Palace kemungkinan akan 100 kali lebih menyedihkan daripada jatuh ke tangan Dragon Cell. Ini karena orang-orang dari Dragon Palace pasti akan melakukan segala kemungkinan untuk mendapatkan informasi yang mereka inginkan dari mulutnya. Griffin tampak putus asa, dan tatapan pahitnya tertuju pada Harvey York. Andai saja tatapan bisa membunuh orang, Harvey pasti sudah terbunuh ribuan kali sekarang. Harvey melambai ke arah Griffin dengan anggun. Sedangkan untuk Dragon Palace, Dragon Cell, dan sebagainya, tidak menyebabkan perubahan apapun pada ekspresinya. Penatua Horan, saya tidak menyangka Islander akan mengincar Anda. Yvonne Xavier melihat pemandangan ini dan meratap. Tampaknya Islander masih belum menyerah bahkan setelah Perang Euro-Amerika. Mereka telah memulihkan kekuatan nasional mereka dalam beberapa tahun terakhir, dan sekarang mereka ingin menyerang negara besar H lagi. Peyton berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan ringan. Kepala instruktur mampu melawan ribuan orang sendirian, memusnahkan 5 negara kuat, melawan pasukan yang kuat dari semua pihak. Tapi Islander adalah orang-orang yang sangat lihai. Pada saat-saat terakhir, mereka mengirim beberapa orangku kembali ke negara terlebih dahulu, untuk tidak dihabisi oleh kepala instruktur. Kepala instruktur baru saja pensiun selama 3 tahun. Tak disangka, mereka berani datang ke negara besar H untuk membuat onar lagi. Mereka tentu saja tidak takut mati. Bab 2159. Yvonne Xavier melirik Harvey York dengan tatapan aneh. Harvey lalu berkata sambil tersenyum. Wajar jika Islander tidak menyerah. Lagi pula, negara besar H memiliki kepala instruktur yang hampir memusnahkan mereka. Jika kepala instruktur melatih beberapa anak muda lagi, Kaisar Island Nation mungkin akan gelisah. Dalam hal ini, masuk akal untuk mengirim beberapa orang ke negara besar H hanya untuk membuat masalah. Peyton Horan menghela nafas dan berkata, keluarga Horan selalu percaya bahwa kita tidak boleh berhubungan dekat dengan Islander. Sayangnya, keluarga Horan tidak memiliki keputusan akhir dalam urusan antar negara. Selain itu, beberapa kekuatan dan keluarga telah lama kehilangan pendirian karena kepentingan. Beberapa orang bahkan terus membumbui seluruh cerita tentang perang itu, mencoreng kepala instruktur dengan mengatakan bahwa dialah yang merusak perdamaian dan stabilitas global. Memiliki kontak dekat dengan negara-negara kuat seperti Island Nation dan Amerika adalah untuk terhubung dengan mereka dan saling membantu. Tidak ada yang tahu. Jika suatu hari ada konflik, yang disebut sekutu ini tidak akan berpihak pada negara H. Ini karena kebangkitan negara besar H itu sendiri telah menghalangi mereka. Mereka yang disebut sekutu, yang paling ingin mereka lihat adalah kekacauan terus terjadi di negara besar H sehingga kita bisa menjadi milik mereka. Pelat pendukung. Sayangnya, waktu telah berubah. Negara besar H memiliki kepala instruktur, ksatria yang tak terhitung jumlahnya, dan banyak orang patriotik. Kita pasti tidak akan membiarkan beberapa Islander ikut campur dengan kita.
Meski Peyton terlihat tua, dia jelas masih memiliki semangat patriotisme dan cinta tanah air. Harvey mau tidak mau mengangguk diam-diam. Jika setiap anggota tingkat tinggi seperti Peyton, dia tidak perlu pensiun saat itu. Negara besar H tidak dapat mengusir Islander dan semua kekuatan Island Nation karena pengaruh situasi global. Juga tidak dapat dihindari bahwa Island Nation dan pasukan luar negeri lainnya akan memiliki kesempatan untuk menimbulkan masalah di negara besar H. Peyton menghela nafas. Namun, Dragon Cell selalu mengabaikan urusan luar negeri. Urusan luar negeri berada di bawah yurisdiksi Dragon Palace. Berani-beraninya Islander ini mencampuri urusanku. Aku harus menyelidiki dengan hati-hati dan mencari tahu apa yang sedang mereka lakukan. Harvey berkata dengan acuh tak acuh. Penatua Horan, jangan terlalu khawatir. Tujuan mereka cukup jelas. Silsilah Kuil Kaika, yang merupakan silsilah Mikado yang legendaris dari Island Nation, terdaftar bersama dengan silsilah Suci Mikado sebagai 5 gerbang kerajaan, menerima perintah dari keluarga kerajaan. Mereka mengintai di samping Penatua Horan, menggunakan Talia Horan sebagai pengungkit. Tujuan mereka adalah untuk merebut hatimu dan menggunakanmu sebagai pion mereka. Penatua, jangan lupa. Kamu bukan hanya anggota tingkat tinggi dari Dragon Cell, tetapi kamu juga anggota keluarga Horan dari Sandong, salah satu dari 10 keluarga teratas dari negara besar H. Salah satu dari dua identitas ini layak bagi Islander untuk mengambil tindakan terhadapmu, apalagi kamu memiliki kedua identitas sekaligus. Juga, aku harap kamu tidak menganggap apa yang aku bicarakan sebagai lelucon. Jika Islander ini memanfaatkan penyakit Talia dan tidak menyembuhkannya, sebaliknya, mereka kadang-kadang memberikan dosis tertentu untuk membuat kondisinya baik dan buruk. Dalam hal ini, aku khawatir tidak akan sulit bagi mereka untuk mengendalikanmu pada akhirnya. Bukannya aku meremehkanmu, Penatua, hanya saja setiap orang memiliki kelemahan, dan ternyata, Talia itu adalah kelemahanmu. Wajah Peyton meredup. Ekspresinya menjadi mengerikan setelah berpikir beberapa saat. Dia kemudian memberi hormat pada Harvey dan berkata setelah sekian lama. Terima kasih atas nasihat kecilmu, Saudara York. Terimalah rasa hormatku. Harvey kemudian berkata dengan acuh tak acuh. Kita semua orang Tionghoa. Aku hanya membantu negara. Kamu tidak perlu berterima kasih kepadaku untuk itu. Hanya itu yang harus aku lakukan. Bab 2160. Peyton Horan tertawa dan berkata, Saudara York memang karakter. Bagaimana dengan ini? Aku sangat tua. Jadi, aku tidak bisa memberimu banyak manfaat. Tetapi jika kamu mau, aku dapat merekomendasikanmu untuk bekerja di Dragon Cell. Cabang kami di Mordu kebetulan memiliki lowongan untuk posisi tingkat menengah. Jika kamu tidak keberatan. Sebelum Peyton selesai berbicara, Yvonne Xavier tersenyum, melirik Harvey York, dan berkata dengan lembut. Sekadar informasi, Penatua Horan. Harvey adalah pemimpin cabang Longmen Mordu. Aku khawatir dia tidak bisa bergabung dengan Dragon Cell. Pemimpin cabang Longmen Mordu. Peyton tertegun sejenak. Dia kemudian menghela nafas beberapa saat kemudian dan berkata, Aku sudah lama mendengar bahwa Tuan Bauer telah menemukan seorang jenius muda untuk memerintah cabang Longmen Mordu, tetapi aku tidak menyangka itu adalah kamu. Terlebih lagi, dia memberimu posisi pemimpin cabang. Aku memiliki pandangan yang sempit. Tapi, Saudara York, tidak mudah memegang posisi ini, pemimpin cabang Longmen Mordu. Sindan Wei dari Island Nation selalu ingin membuat masalah di Mordu dan semakin memperluas kekuatan mereka. Mereka datang ke sini, mengatakan bahwa mereka ingin mempromosikan pertukaran seni bela diri. Dengan demikian, negara besar H tidak dapat menolak mereka sepenuhnya. Kamu harus berhati-hati. Kedaulatan dari Sindan Wei bukanlah karakter yang sederhana. Aku telah menerima kabar dari pihakku bahwa dia akan datang ke Mordu dalam beberapa hari. Mungkin dia mengejarmu. Kamu harus hati-hati, Saudara York. Hati Harvey sedikit tergerak. Sindan Wei telah menderita kerugian berturut-turut di tangannya akhir-akhir ini. Bahkan Hector Thompson sudah beberapa kali kalah darinya.
Namun, Xindan Wei tidak membuat langkah besar akhir-akhir ini. Harvey awalnya mengira mereka akan berhenti sebentar, dan dia tidak menyangka mereka akan bersiap untuk aksi besar. Sepertinya dia harus bertindak cepat dan membersihkan beberapa pasukan di Mordu. Baru setelah itu dia akan memikirkan hal-hal lain. Jangan sampai dia harus menghadapi banyak musuh pada saat kedatangan penguasa baru Xindan Wei. Harvey mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan sambil memikirkan hal ini. Oh iya, Saudara York, tadi kamu bilang kamu yakin bisa menyelamatkan Talia Horan. Apa itu benar? Jika Peyton hanya memiliki sedikit kepercayaan pada Harvey sekarang, maka kepercayaan dirinya pada Harvey setidaknya 90% saat ini. Lagi pula, bisa menjadi pemimpin cabang dari cabang Longmen Mordu tentu saja cukup untuk menunjukkan kemampuan Harvey. Harvey mengangguk dan berkata, Penatua Horan, aku tidak berbicara omong kosong barusan. Jiwa surgawi Talia hilang, dan aku harus pergi ke aula leluhur keluarga Horan untuk melihatnya. Kalau tidak salah, aku punya kesempatan bagus untuk menyelamatkan Talia. Peyton awalnya tidak percaya dengan pernyataan tersebut. Namun, dia masih ingat cara Griffin yang barusan masih jelas di benaknya. Dia kemudian menarik napas dalam-dalam dan berkata, Oke, aku akan pergi ke aula leluhur keluarga Horan bersamamu, Saudara York. Peyton berkata dengan lantang setelah berbicara. Ayo dan siapkan mobilnya. Peyton, Harvey, dan yang lainnya sampai di sebuah bangunan kuno yang terletak di tengah pantai Mordu setengah jam kemudian. Tempat ini adalah rumah halaman kuno dengan sejarah 100 tahun. Itu suram dan dingin di dalam. Peyton membuka pintu dan masuk bersama Harvey. Mereka langsung menuju ke depan aula leluhur. Aula leluhur tertutup debu, dan tampaknya, tidak ada yang datang untuk membersihkannya. Beberapa hari. Peyton menggosokkan kedua tangannya dan bertanya dengan gugup. Saudara York, aku ingin tahu apakah kamu dapat melihat apa yang salah. Setelah menyipitkan mata sejenak, Harvey melihat ke plakat baru dan berbisik. Penatua Horan, jika tebakanku benar, yang ini seharusnya nenek moyang Talia kan?